perintah Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai semua yang hadir di hadapanku. Statement pertama adalah assalam, menebarkan assalam perdamaian. Kehidupan sosial, kemasyarakatan, keagamaan mereka itu tidak berubah sedikit pun tatkala mereka berikrar setia mengikuti negara Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, konsep dasar dalam toleransi antar umat beragama, konsep dasar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pola interaksi sesama manusia adalah kesamaan dan kesetaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Beliau datang sebagai rahmat lil alamin untuk semuanya, tidak membedakan suku, agama, bangsa maupun gender sekalipun. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Tuhan Allah pada bagian pertama ayat-ayat Al-Quran sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Tuhan untuk semuanya. Oleh karena itu, dasar ini menjadi landasan utama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Madinah, yang nanti Rasulullah berinteraksi dengan ahlul kitab, baik yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani. Konsep dasar yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau pertama kali sampai di kota Madinah. Tentunya para pemirsa bisa melihat perjalanan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 12 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu sebagai kaum minoritas yang tertindas. Hingga kemudian datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau hijrah ke Madinah, menjadikan kota Madinah sebagai pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi sampai di kota Madinah, maka tentu terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dahulu Rasulullah di Mekah sebagai kaum minoritas yang tertindas, tidak memiliki kuasa apapun dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesampai Rasulullah di kota Madinah, Rasulullah bukan saja menjadi mayoritas karena dukungan dua suku terbesar yang ada di kota Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang menjadi satu kesatuan sebagai kaum Al-Ansor, ditambah oleh sahabat Nabi yang ikut berhijrah ke Madinah yang disebut dengan komunitas Al-Muhajirin. Al-Muhajirin dan Al-Ansor ini melebur menjadi satu kesatuan kaum muslimin dan berstatus sebagai pihak mayoritas, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi kepala negara Madinah, kepala pemerintahan, menjadi hakim agung dan sebagainya. Semua yang berkaitan dengan tatanan sosial di Madinah, Rasulullah menjadi pucuk pimpinannya. Di sana ada kaum Yahudi yang juga menjadi warga di kota Madinah tersebut. Begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, ini cukup menarik. Waktu itu ada sahabat Nabi
yang bernama Sayyidina Abdullah bin Salam. Beliau waktu itu belum menjadi seorang muslim, masih beragama Yahudi. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, Sayyidina Abdullah bin Salam ini penasaran. Kira-kira statement apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah begitu datang ke kota Madinah sebagai, kalau dalam tatanan demokrasi sekarang, mungkin sebagai pemimpin koalisi besar. Karena koalisi Rasulullah itu jumlahnya menjadi mayoritas penduduk Madinah. Abdullah bin Salam mengatakan, kalau dulu Rasulullah tertindas di Mekah, sekarang Muhammad menjadi penguasa di Madinah. Beliau ingin mendengar ajaran apa yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka beliau sangat terkagum-kagum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seperti diriwayatkan di dalam banyak hadis, lama qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Begitu Nabi sampai di kota Madinah, injafalan nasu qibalahu, maka semua penduduk Madinah itu berdiri memutari Rasulullah. Mungkin kalau dalam bahasa Sunda itu ngariung, ya, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Salam, faji'tu finnas, saya juga ikut datang menyambut Rasulullah, berkumpul bersama annas, orang banyak. Li'angdura, karena saya ingin melihat sosok Nabi Muhammad dan mendengar apa yang akan menjadi perintah, ucapan, ajaran, dan nasihat Rasulullah pertama kali sampai di kota Madinah. Fakana, ini kata Sayyidina Abdullah bin Salam, fakana awwalu say'in, yang pertama kali sami'tuhu, saya dengar, takallama bihi, yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, afsus salama, wa at'imut ta'ama, wa sallu wa wasilu al-arham, wa sallu bilaili wan nasu niyamun tadkhulu al-jannata bisalamin. Perintah Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai semua yang hadir di hadapanku, penduduk Madinah, afsus salam, tebarkan yang namanya assalam. Saya tidak ingin berpanjang lebar membaca hadis ini di waktu yang tidak panjang, tetapi ingin saya sampaikan bahwa statement pertama adalah assalam, menebarkan assalam perdamaian kepada siapapun. Di sini nanti para pemirsa bisa melihat konteks hadis terkait dengan assalam. Nanti ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Umamah, itu terkenal di Madinah sebagai orang yang selalu memberi salam kepada siapapun. Bahkan di dalam hadis yang lain itu ada kejadian yang menarik. Ada seorang Yahudi itu yang bersembunyi di tepian jalan menunggu lewatnya Sayyidina Abu Umamah di jalan tersebut. Begitu Sayyidina Umamah melintasi jalan tersebut, tiba-tiba orang Yahudi ini melompat dari persembunyiannya, berdiri tepat di hadapan Sayyidina Abu Umamah, dan kemudian dia melontarkan assalamu alaikum. Sayyidina Umamah terkejut, kata beliau, wahai saudaraku orang Yahudi ini, kalau Anda ingin memberi salam, mengapa Anda harus bersembunyi, kemudian melompat dan mengagetkan saya? Kata orang Yahudi tersebut, saya dalam hal ini tidak ingin didahului olehmu dalam kebaikan. Kata Abu Umamah, apa maksudmu? Begini kata Yahudi, saya melihat engkau selalu memberi salam kepada siapapun yang engkau temui. Saya merasa bahwa perilaku memberi salam kepada siapapun itu adalah perilaku istimewa, fadilah di dalam istilah agama Islam. Oleh karena itu, karena engkau melakukan kebaikan tersebut, saya ingin
tidak kalah dengan engkau dalam mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau saya bertemu secara normal di jalanan denganmu, maka saya khawatir engkau akan lebih dahulu memberi salam kepada saya. Fa'aradtu an asbiqaka, saya ingin lebih dahulu daripada engkau. Pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, itu menunjukkan bahwa perilaku Sayyidina Abu Umamah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Islam yang paling baik itu yang seperti apa Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Islam yang baik itu antusallima, saat kamu mau memberi salam alaman arafta, atas orang yang kamu kenal, au man lam ta'rifhu, atau orang yang tidak kamu kenal. Siapapun orang itu, kamu tahu jati dirinya atau kamu tidak tahu jati dirinya, selama dia sebagai Bani Adam, manusia keturunan Nabi Adam, maka menjadi keutamaan dalam keislamanmu kalau engkau memberi salam. Dari perilaku ini, guru-guru saya dulu mengajarkan bahwa Islam itu selalu mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kesamaan dan kesetaraan dalam pola interaksi sosial. Oleh karena itu, para pemirsa Mata Hati TV, kita bisa lihat misalnya dalam perjalanan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Saat Nabi menjadi pemimpin di sana, Nabi kemudian membuat satu perjanjian yang disebut dan terkenal dengan nama Sahifah Al-Madinah, yaitu konstitusi yang melandasi negeri Madinah. Di sana kita bisa dapatkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan pola interaksi yang penuh dengan kedamaian, harmonis, ramah, penuh kasih sayang dengan seluruh warga negara Madinah, terlepas latar belakang agama ataupun sukunya, selama mereka menjaga ketertiban sosial, menjaga kedamaian yang diamanatkan oleh konstitusi Madinah itu sendiri. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Hada kitabun min Muhammadin Nabi bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa ahli Yathriba wa manittaba'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas." Semua yang ada di kota Madinah, ini dikatakan wamanittaba'ahum, artinya mengikuti aturan yang ada di kota Madinah. Maka itu dinyatakan sebagai ummatun wahidah, satu kesatuan. Ya, kalau kita lihat sekarang itu seperti negara bangsa, diakui sebagai mungkin WNM, ya, warga negara Madinah, yang nanti kalau para pemirsa membaca detail teks Piagam Madinah itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu digambarkan dengan diktum di dalam konstitusi Madinah yang berbunyi lana malahum wa alaihim ma alaina. Lana, apa yang menjadi hak kami itu malahum. Itu juga menjadi hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan keamanan, untuk bebas melakukan transaksi ekonomi apapun di pasar, nanti dalam melakukan jual beli, sewa menyewa, pola kegiatan ekonomi apapun, itu tidak lagi membedakan dan boleh dilakukan oleh siapapun yang menjadi warga Madinah. Di sini kemudian kita bisa melompat bukan saja kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah. Bahkan ketika kaum Nasrani yang datang dari kota Najran datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
untuk mengadakan perjanjian perdamaian, hidup berdampingan sebagai negara tetangga yang ada di Jazirah Arabiyah pada masa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan perjanjian yang sama yang menjaga harkat dan martabat semua pihak. Di sini Rasulullah menuliskan misalnya wali Najran wa hasyiyatiha jiwarullahi wa zimmatu Muhammadin nabiyyi ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa amwalihim wa ghaibihim wa syahidihim wa ashiratihim wa bi'ihim wa la yughayyiru mimma kanu alaihi wa la yughayyiru haqqan min hukukihim wa la millatihim. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan memberi perlindungan kepada semua penduduk Najran yang bersepakat untuk menandatangani perjanjian ini. Kata Nabi, saya memberikan jaminan keamanan. Atas apa? Anfusihim, jiwa mereka. Wa millatihim, agama mereka. Mereka tetap bebas melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Wa ardihim, tanah tumpah darah mereka. Wa amwalihim, harta mereka akan saya jaga. Wa ghaibihim, mereka yang tidak ikut hadir ke kota Madinah untuk menyaksikan perjanjian ini selama mereka menjadi pengikut Najran yang menandatangani konstitusi perjanjian ini, mereka juga akan mendapatkan perlindungan yang sama. Wa asyiratihim, keluarga besarnya, wa biyaihim, tempat ibadah mereka, ya. Bahkan ya, kalau kita melihat nanti perjanjian ini menyatakan wala yughayyiru mimma kanu alaihi. Kehidupan sosial, kemasyarakatan, keagamaan mereka itu tidak berubah sedikit pun tatkala mereka berikrar setia mengikuti negara Madinah. Ini penting sekali para pemirsa mata hati bahwa ketika Rasulullah menjadi penguasa sekalipun itu memberikan hak untuk warga negara yang berbeda keyakinannya melaksanakan keyakinan keagamaannya. Rasulullah tidak melakukan intervensi apapun agar mereka memeluk agama Islam. Konsep dasarnya tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Kalau kita mau melompat lebih jauh lagi ke masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang menaklukkan kota suci Yerusalem. Sayyidina Umar masuk ke Yerusalem, ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian nanti beliau juga memberikan yang namanya perjanjian damai kepada semua penduduk Yerusalem yang berbeda suku, ras dan agamanya. Kata beliau dalam surat perjanjiannya, hadza ma'a'ata Abdullahi Umaru Amirul Mu'minina ahla Ilya minal aman a'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa likanaisihim wa sulbanihim. Ini kalau saya baca cukup panjang, ditutup dengan kata-kata yang menarik setelah beliau mengatakan ini adalah surat perjanjian perdamaian, hidup saling toleransi, berpijak di atas bumi yang satu dan berteduh di bawah langit yang sama, langit Yerusalem. Kata Sayyidina Umar, saya akan berikan mereka jaminan aman, keamanan. Li anfusihim, jiwa mereka, wa amwalihim, harta mereka, bahkan walikana isihim, gereja mereka, wa sulbanihim, dan salib-salib yang ada di kota Yerusalem. Bahkan menarik, ya para pemirsa mata hati, ketika Sayyidina Umar melakukan kunjungan ke daerah Yerusalem itu, Sayyidina Umar itu berjalan kan, tentu tujuan utama beliau adalah Al-Masjidul Aqsa, tempat di mana dulu Rasulullah berisra dan bermi'raj. Setelah itu, Sayyidina Umar itu kalau orang sekarang mengatakan belusukan sampai kepada Kanisatul Qiyamah, tempat yang dahulu diyakini kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tepat ketika beliau ada di gereja tersebut, datang waktu sholat. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan itu duhur, ada yang mengatakan itu
asar. Sayyidina Umar kemudian berpamitan kepada para pendeta dengan mengatakan, ini sudah waktunya sholat, saya harus kembali ke Al-Aqsa, saya ingin sholat di sana. Para pendeta menawarkan agar Sayyidina Umar sholat di gereja mereka. Bahkan dengan pertanyaan, kenapa engkau tidak mau melakukan ibadah di dalam gereja ini? Apakah karena gereja kami najis atau karena perbedaan keyakinan? Kata Sayyidina Umar, justru saya ingin memberi jaminan keamanan kepada gerejamu. Kalau saya sholat di sini, saya khawatir nanti ada pengikut saya mengatakan, hahuna sholat Umar. Di sini dulu Umar pernah sholat, maka kemudian mereka ingin membangun masjid sebagai ganti gerejamu. Ini adalah pola interaksi sosial yang sangat luhur, sehingga nanti kita bisa baca akhir dari naskah perjanjian dengan seluruh penduduk Yerusalem itu, Sayyidina Umar mengatakan, wa alama fi hadzal kitabi ahdullahi wa zimmatu rasulihi wa zimmatul khulafai wa zimmatul mu'minin. Perjanjian ini diridhoi oleh Allah, dahulu dilaksanakan oleh Rasulullah, menjadi tanggung jawab kami para khulafa untuk meneruskan apa yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah, yang tentunya ini ajaran datang dari Allah dan harus diteruskan oleh kaum mukminin sepanjang masa. Pemirsa Mata Hati TV yang saya muliakan, inilah sejatinya konsep sosial yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak negeri, semua anak bangsa, semua anak manusia itu sejatinya bersaudara. Oleh karena itu di dalam Islam, persaudaraan itu terbagi menjadi tiga, memiliki porsi yang sama, diakui secara setara. Uhuwah yang pertama yang paling tinggi, ini sering kita katakan uhuwah kemanusiaan secara umum. Bahwa manusia itu statusnya sama anak Adam. Dia harus mendapatkan penghormatan yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Kita semua itu bersaudara karena keturunan dari laki-laki yang sama dan perempuan yang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa. Ini adalah saudara sesama kemanusiaan. Ini menjadi peringkat pertama dari aspek jumlahnya, karena manusia sepanjang zaman adalah bersaudara. Dan ini diimplementasikan nanti di dalam syariat Islam, betapa non-muslim itu berhak untuk mendapatkan penguburan yang layak. Kalau mereka tidak memiliki tanah, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk memberikan tanah guna mereka mendapatkan lahan kuburan. Kenapa? Karena walaqad karramna bani Adam, menjaga kehormatan anak keturunan Adam, itu menjadi kewajiban kaum muslimin kepada siapapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Madinah pernah ada jenazah Yahudi itu lewat. Rasulullah kemudian berdiri. Dalam hal ini ulama memang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Rasulullah berdiri karena ada malaikat pencabut nyawa yang lewat, Nabi ikut memberi penghormatan. Tapi tidak sedikit yang menyatakan itu bentuk penghormatan Nabi kepada sesama manusia. Ketika sahabat Nabi menjelaskan, Nabi yang wafat itu kan orang Yahudi, apa perlu ketika jenazahnya lewat engkau berdiri? Itu Nabi menjawab, bagaimanapun dia tetap nafsan manfusah, dia adalah manusia, anak keturunan Nabi Adam yang tetap harus mendapatkan penghormatan. Yang kedua, tentu yang paling masyhur itu juga adalah uhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu dijabarkan oleh Rasulullah ketika membuat persaudaraan antara kaum muslimin di kota Madinah, baik dari kelompok Ansor maupun Muhajirin. Ini adalah uhuwah Islamiyah. Maka itu juga tercermin ketika penguburan. Ya, kalau ada orang muslim wafat, maka Rasulullah itu menghimbau kepada yang hadir di pemakaman itu dahulu dengan sabdanya, ud'u li akhikum, berdoalah kalian
untuk saudaramu. Padahal yang meninggal itu kan bukan saudara saya sedarah. Itu menunjukkan ada yang namanya uhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, ini tentu yang lebih sempit lagi dalam kehidupan modern hari ini, itu adalah uhuwah watoniyah. Persaudaraan yang dibentuk karena kesatuan negeri. Nah, ini sebetulnya para pemirsa, itu fitrah manusia kok. Manusia itu juga punya fitrah, akan selalu suka dengan siapa yang mereka kenal, yang hidup dengan latar belakang budaya sosial yang sama. Semisal, kadang-kadang kita pergi jauh ke negeri yang asing, begitu tidak di bandara, dalam keterasingan dan kesendirian kita, itu kita bertemu tuh dengan orang sama-sama orang Indonesia. Itu kita merasa senang sekali. Bisa berjalan bersama, kita bisa bertanya di mana taksi, di mana penginapan, nanti makan budaya lokal seperti apa, penukaran uang dan sebagainya. Itu kita menjadi nyaman ketika kita bertemu dengan orang yang sebangsa dan setanah air, walaupun bisa jadi latar belakang suku dan agamanya berbeda. Karena itu juga bagian dari fitrah manusia. Uhuwah watoniyah ini diakui di dalam Al-Quran melalui berbagai macam ayat Al-Quran. Misalnya, ketika kaum Samud itu nanti mengingkari Nabi Soleh, itu bahasa Qur'annya tidak menafikan adanya uhuwah, persaudaraan antara Nabi Soleh dengan kaum Samud yang sama-sama satu negeri. Di Quran dikatakan, kadzabat Samudu al-mursalin. Nah, kaum Samud itu tidak pernah mau menerima utusan-utusan Allah yang dikirim ke mereka. Idh qala lahum, ini diceritakan, tatkala qala berkata, mengajak, menasehati, lahum kepada mereka kaum Samud, siapa? Ahuhum, saudara dari kaum Samud sendiri, solihun, yaitu Nabi Soleh, ala tatakun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Lihat, Nabi Soleh dengan kaum Samud itu berbeda keyakinan. Bahkan kaum Samud itu adalah penentang dan pembangkang Nabi Soleh. Tetapi bahasa ahuhum soleh itu kata guru saya mengisyaratkan sekalipun berbeda keyakinan, bahkan saling bermusuhan, itu tidak menafikan bahwa mereka hidup di satu negeri. Kita lihat Nabi Lut juga sama. Idh qala lahum ahuhun lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Itu semua menggambarkan kepada kita tentang adanya uhuwah watoniyah. Kalau lebih banyak lagi, di situ ada ashabul aikah misalnya. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah itu sama dengan kaum Samud, menentang para nabi. Tetapi idh qala lahum su'aibun ala tattaqun. Nabi Syuaib tetap dikatakan sebagai saudara mereka. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya muliakan, hampir 30 menit kita bersama. Tentunya ini harus menjadi kesadaran kita dalam merajut kebangsaan kita, merajut keindonesiaan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah ajaran yang luhur dan juga didukung oleh begitu banyak ayat Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sama, berbeda-beda. Kalau Allah dahulu berkehendak ingin warna yang satu, itu Quran menegaskan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Umat ini akan dijadikan satu, tetapi masyiatullah tidak menghendaki adanya manusia yang satu. Manusia diciptakan dengan penuh keragamannya agar mereka bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling memberi hal-hal yang positif, menunjukkan kalau saya umat muslim yang baik, maka tebarlah kebaikan kepada kemanusiaan.
agar nanti umat manusia melihat kebaikan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita dalam keimanan, keislaman serta keihsanan, meneguhkan kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun, yang mampu memberikan kedamaian kepada kaum muslim yang lainnya. Al-mu'min itu orang yang mampu memberikan rasa aman dalam kebersamaan, dan al-ihsan yang selalu menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita semua, menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.